Alhamdulillah Rabu sore bisa kembali duduk bersama di kajian Rabu sore Majlis Ar-Raudhah bersama ibu-ibu yang selalu istiqomah, mudah-mudahan ila yaumil qiyamah, amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah serta pemirsa dimanapun antum berada, sore hari ini kurang lebih 10 menit, insyaallah barokah. Kita akan belajar tentang makna tawakal yang sebenarnya. Ya, makna tawakal yang sebenarnya. Sering tawakal itu diartikan pasrah. Betul ya, Bu? Ya, sering tawakal diartikan pasrah. Dan biasanya kalau kita dalam bahasa Indonesia dan dalam kehidupan sehari-hari mengucap pasrah itu karena menyerah. Wes pasrah aku. Biasanya kalau ngomong begitu karena menyerah atau enggak menyerah itu? Menyerah. Saya udah pasrah saya. Ngadepin anaknya, dididik, enggak beres-beres. Kalimatnya apa? Udah saya pasrah saya. Ngadapin suaminya bertahun-tahun diingatkan, gak ingat-ingat, ibu ngucapnya apa? Pasrah. Udah saya pasrah. Kerja, cari duit, gak dapet-dapet, nagih utang gak dibayar-bayar, jawabannya apa? Pasrah. Nah, ini pasrah ini seringkali justru artinya jelek. Ya, artinya jelek. Padahal pasrah itu suatu sikap yang mulia, luar biasa. Tapi pada prakteknya dalam bahasa sehari-hari, pasrah yang diucapkan masyarakat beda dengan pasrah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu dijelaskan dulu, pasrah itu artinya bukan menyerah. Ya, pasrah itu artinya bukan menyerah. Pasrah dalam bahasa Arab at-tawakkul, diartikan dalam bahasa Indonesia tawakal, diartikan sebagai pasrah adalah kondisi hati di mana hati betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah. Ya, hati betul-betul percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diserahkan Allah, itulah pasrah. Tak serahno Gusti Allah, itu namanya pasrah. Saya serahkan urusan saya ini kepada Allah, itulah pasrah. Nah, pasrah itu bukan pada akhir. Pasrah itu suatu kondisi yang harus selalu ada dalam hati. Dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Judulnya menyerahkan kepada Allah. Makanya kita kalau mau keluar rumah disuruh apa? Pasrah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, saya pasrah kepada Allah, yang punya kekuatan dan kemampuan hanya Allah. Selesai. Terus mandek? Enggak. Kalau mau keluar dari rumah baca doa itu terus berhenti atau jalan? Berhenti atau jalan? Jalan. Berarti orang yang pasrah itu mandek apa jalan? Jalan. Lah biasanya ibu-ibu kalau pasrah mandek atau jalan? Mandek. Keluarganya sakit, diobati dokter, harapan tipis. Jawabannya apa? Pasrah. Nah, itu bukan pasrah itu. Itu namanya putus asa. Namanya putus asa. Udah enggak punya harapan lagi, atau kecil harapannya.
Makanya ciri-ciri orang yang pasrah, betul-betul pasrah, itu hidupnya semakin diberi ujian, semakin semangat. Semakin dia itu dipepet, ya, semakin dia itu loncat. Semakin dia diinjak, dia akan semakin naik. Nah, itu orang pasrah. Lah kalau orang menyerah, semakin diuji, semakin ngelokro, semakin lemes, ya semakin lemah. Nah, sudah sampai di sini paham ibu-ibu? Paham? Jadi bedanya pasrah yang sebetulnya sama pasrah yang salah. Pasrah yang salah itu nyerah. Pasrah yang sebetulnya semangatnya luar biasa. Makanya di Al-Quran disebutkan fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ini sebetulnya nanti kajiannya hari Jumat ini. Ini Rebu bocorannya tipis. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah betul-betul punya tekad, punya keinginan, punya kemauan, punya harapan, fatawakkal 'alallah. Pasrahkan ke Allah. Serahkan ke Allah. Makanya begitu pengen keluar, ojo kakan mikir. Begitu mau keluar, cuman suruh ngucap bismillah, pasrah. Terus ngaku, aku tidak bisa apa-apa. Disitulah setan yang ngomong, tinggalkan orang ini. Karena orang ini sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah banyak orang mau keluar, enggak tawakal, enggak pasrah, kakean mikir, engko yen banding gembos piye? Nanti kalau bannya bocor gimana? Nanti kalau bensinnya habis gimana? Nanti itu judulnya nanti. Dan kalau sudah nanti pakai kalau. Lawang sekarang tidak kok mbok pikir. Nanti kalau saya menikah dengan dia kemudian di tengah jalan gagal gimana? Wong kok mbok pikir saiki. Itu urusan nanti. Kalau gagal ya nanti mikirnya. Kok dipikir sekarang? Lah kalau berhasil gimana? Gitu kan ya? Saya kerja ini nanti kalau gagal gimana? Lah kalau berhasil gimana? Maka kalimat nanti kalau coret, yang ada kalau punya tekad, kalau punya keinginan, kalau punya semangat, fatawakkal 'alallah. Kamu pasrahkan ke Allah. Berarti mulai didandani, judulnya pasrah ke Allah itu ya, serahkan ke Allah, yang diserahkan harus betul. Yang diserahkan enggak boleh hal yang salah, maka harus didandani, diperbaiki. Niat tekad saya ini betul atau salah. Alhamdulillah. Masih ada 5 menit. Ya, masih ada 5 menit. Jelas ibu-ibu? Jelas ya? Nah sekarang buktinya Siti Hajar alaihassalam, ibunya Nabi Ismail alaihissalam, ditaruh di kota, gak ada manusia, gak ada kehidupan, gak ada air, gak ada tumbuhan. Begitu riwayat yang ada. Berdua dengan bayi. Wanita cuman sama anaknya, enggak ada suaminya, enggak ada kakaknya, enggak ada adiknya, enggak ada tetangganya, enggak ada siapa-siapa. Kalau itu ibu jawabannya apa? Pasrah. Pasrah atau nyerah? Nyerah. Ibunya Nabi Ismail yang merupakan kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain. Neneknya, ibunya Nabi Ismail yang merupakan neneknya Nabi Muhammad SAW berbeda. Tawakal, serahkan urusannya ke Allah. Ciri-cirinya orang tawakal betul, masalah datang semangat tinggi. Bayi nangis, anak nangis,
Gak ada manusia, gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada siapa-siapa, gak ada apa-apa. Orang duwe belas. Cuman sendiri. Bekal gak ada, temen gak ada. Ngelokro. Urip kok kayak gini. Hidup kok semacam ini. Sendiri gak ada yang bantu. Gak ada yang perhatian sama saya. Siapa yang mau nolong saya? Ini model orang yang gak pasrah. Ini model orang yang gak tawakal. Beda yang tawakal, yang pasrah. Butuhnya air, yo melayu, nyari. Sofa, Marwah. Jelas gak ada, tetap dicari. Nah kalau kita kan enggak, seorang mungkin, Gak mungkin. Siti Hajar enggak, lari, sofa, Marwah, tawakal, pasrahkan ke Allah. Yang penting akobah, gerak, cari, semangat. Anaknya nangis, lari lagi, sofa, Marwah. Hasilnya apa? Dapat yang dicari di sofa? Enggak. Dapat yang dicari di Marwah? Enggak. Di mana dapatnya? Di tempat yang enggak dicari. Di tempat yang enggak dicari, di tempat yang enggak pernah dipikir, di tempat yang enggak pernah diduga, di tempat yang enggak pernah bisa teko kono orang mungkin gitu. Di mana itu? Di kaki anaknya. Biur, keluar air. Senengnya luar biasa. Nah itu orang kalau tawakal betul, rezekinya mesti model begitu. Nah ini kadang-kadang teman-teman saya diajak tawakal, judulnya nyerah. Wirite sing wakeh, ngelokro. Baca sholawat ini, ngelokro. Mangkat pasar, ora bakal laku, ngelokro. Ayo jualan. Wah, gak mungkin bisa menghasilkan, ngelokro. Terus judulnya mau apa? Aku tak pasrah, woy. Ini bukan pasrah, al-malesu wal kesetu. Males, kesetnya luar biasa. Bahasa Indonesianya apa tuh keset tuh ya? Males tuh kurang cetol. Males, kurang gitu. Keset tuh itu kan rodok menggigit. Malas kan kurang ya. Kalau keset itu kan ngungkuli males gitu. Fokul males, di atasnya males. Makanya orang-orang yang beriman semakin dia itu dihadapkan pada ujian, semakin dia bersemangat. Jelas ibu-ibu? Udah, jadi ibu kalau insya Allah enggak terjadi. Punya pasangan yang nyebelin, semakin lemes atau semakin semangat? Punya temen yang kalau kerja nyebelin, semakin semangat atau semakin lemes? Wah ini jawabannya membuktikan selama ini sebetulnya tawakal atau lemes. Ya kenapa saya ngomong begini? Karena dalam kehidupan ini banyak orang yang ditipu sama setan dengan kata pasrah. Sebetulnya dia bukan pasrah tapi menyerah. Makanya jangan pernah menyerah. Alhamdulillah, insya Allah sedikit ini cukup. Terakhir saya umumkan kepada sahabatku dimanapun antum berada, kalau mau ikut andil untuk pelunasan tanah serta kegiatan Majlis Ar-Raudhah bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor, nomor rekening atas nama Yayasan Pondok Majlis dan Pondok Ar-Raudhah. Atau bisa juga ke nomor rekening yang biasa antum kirim, ya terserah yang mana, nomor yayasan yang tertera di layar monitor ya. Nah, coba diulangi, nomor yayasan yang tertera di layar monitor. Nah sekali lagi saya umumkan, siapapun yang ingin ikut andil untuk Majlis Ar-Raudhah bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Berapapun insya Allah barokah dan manfaat. Saya minta doanya ibu. Insya Allah hari Jumat itu harus melunaskan angsuran pelunasan tanah. Ini tanah ini kan belinya sangat mahal ya. Tanahnya itu belinya 12 miliar. Ini
yang ibu duduk itu ya 12 miliar. Dulu dalam waktu 6 bulan harus saya bayar. Alhamdulillah ada teman-teman yang minjemin untuk melunaskan dulu. Nah, saya sudah saatnya membayar tiap bulan. Paling sedikit tiap bulan itu saya bayar 350 juta. Alhamdulillah, pokoknya semakin dipepet semakin semangat. Nanti kalau ada yang mau ikut andil silahkan Jumat itu bayar 350, sudah ada sekitar 150, jadi kurang 200 juta. Ini kan Rebu, masih ada Kamis sama Jumat. Ya, masih ada Kamis sama Jumat, masih jauh. Ya masih jauh, harus semakin semangat. Makanya saya minta satu Fatihah, semoga Allah Ta'ala melunaskan angsurannya dan segala-galanya. Serta terus memudahkan pembangunannya, karena saya masih terus pengen bangun. Ya ini kan fasilitasnya sudah semakin lengkap, mudah-mudahan semakin nyaman, semakin enak. Cita-cita saya nanti kalau saya wafat umurnya 100 tahun ke atas, ya sehat walafiah gitu kan, yang ngurusi majelis ini nggak usah mikir bangun lagi, cukup mikir ngajar. Jadi bagi itu tugas, kalau sekarang saya ngajar, bangun, ya macam-macam ya. Tapi nanti kalau yang berikutnya pengennya biar duduk ngajar, fokus. Makanya saya maksimalkan semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta satu Fatihah. Setelah Fatihah ini tolong live streamingnya dimatikan karena saya mau ngomong nggak pakai siaran langsung, dan tolong jangan direkam. Khusus buat ibu-ibu nanti ya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.